Ludruk merupakan salah satu seni tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Kesenian ini berbentuk pementasan drama yang mengangkat cerita kehidupan sehari-hari dan diselipi guyonan, juga iringan musik gamelan. Ludruk masih digemari oleh semua kalangan karena cerita yang dibawakan menghibur dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Ludruk bisa berkembang dan tetap diterima masyarakat. Saat ini, Ludruk menjadi alternatif hiburan di kalangan masyarakat. Seni tradisional ini kerap ditampilkan di perayaan tertentu atau di pagelaran kesenian tradisional Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni sebagai host. Kita akan membicarakan atau melaporkan tentang bagaimana eksistensi Ludruk di era sekarang. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber sekaligus. Ya, kita perkenalkan langsung saja. Yang pertama adalah Pak Didit sebagai pelaku kesenian Ludruk. Apa kabar Pak Didit? Baik Mas. Tetap sehat Pak Didit ya. Dan yang kedua adalah Pak Edi Karya sebagai pimpinan Ludruk Karya Budaya. Apa kabar Pak Edi? Sehat. Sehat. Salam sehat selalu ya. Baik. Kita mulai dari narasumber yang pertama dulu, dari Pak Didit. Dan tentunya ada pertanyaan sebagai awalan untuk pembicaraan tentang eksistensi Ludruk di era sekarang. Pak Didit, Yap, Mas. pertanyaannya begini Pak Didit. Kan Ludruk itu harus bisa diterima di setiap generasi dan mengalami perkembangan. Nah ini, kalau di generasinya Pak Didit yang mewakili. Ya. Kapan sih Pak Didit mulai terjun di dunia Ludruk dan hal apa yang membuat Pak Didit itu jatuh cinta, kemudian ingin masuk terus menjadi pelaku di dunia Ludruk, Pak? Ya, sebetulnya terima kasih Mas Tony. Siap. Kalau untuk ditanya kapan saya ikut Ludruk, awal mula saya pentas itu, ikut pentas maksudnya itu tahun 90-an. 90 Pak? Iya. Sudah ikut pentas? Itu awal mula saya ikut tanggapan. Iya. Iya. Sudah cukup lama ternyata. Iya, itu ikut tanggapan pertama kali di Terop. Itu ditanggap orang itu tahun 90-an. Wah, itu saya baru lahir loh tahun 90. Iya. Tapi sebelumnya itu saya di Gedongan, Mas. Oh. Jadi mulai dari kecil saya itu berpindah-pindah sekolah. Kenapa kok berpindah-pindah itu, Pak? Soalnya Gedongan itu kalau setiap bulan, 2 bulan itu harus pindah ke desa lain, kecamatan lain kan gitu, Mas. Itu akhirnya Pak Didit juga pindah sekolah, pindah domisilinya ikut anggota Ludruk itu berarti? Iya, kan saya lahir di Gedongan, jadi sekolah juga gitu. Iya, Pak. Namanya jaga orang seni, Mas ya. Oke. Bapak, ibu, mbah, itu saya itu di Gedongan semua. Wow. Jadi kenapa saya itu kok suka atau cinta sama khususnya kesenian Ludruk? Oke. Kalau masalah cinta itu gimana ya, Mas? Namanya saya itu asli keluarga seni. Jadi setiap malam itu nggak cinta gimana? Setiap malam saya itu disuguhi Ludruk aja kan. jadi nggak sempat saya itu pelajaran sekolah itu nggak sempat. Ada PR itu nggak ngurus saya udah. Waktu itu ya. Waktu itu. Iya, memang kebawa dari jiwa seni. Iya. Jadi setiap cerita ini saya nebeng. Nyebeng. Wah, nyebeng itu Iya. bagaimana itu? Nyebeng itu ngelihat. Oh. Lihat senior saya, khususnya orang tua saya waktu main Nggih. tuh ini jadi gini. Bahwa karakternya ini gini. Oh, gitu ya. dulu saya. Siap. Kenapa saya kok ditanya kenapa kok mencintai seni, kok sampai mau jadi pelaku seni Ludruk? Memang mendarah daging untuk saya masalah seni khususnya Ludruk. Siap. Gitu Makanya ya. itu tuh nggak rela kalau Ludruk itu dikatakan berkurang penggemar. Begitu. Harus tetap jaya Ludruk.
jaya, tetap Ya, jaya. tetap jaya dan lebih baik dari sebelumnya. Wah, mantap sekali Pak Didit. Ya. Nah, ini bukan berarti pendidikan tidak penting bagi Pak Didit, tapi karena pada zaman itu memang Pak Didit mengalami kehidupan yang mengikuti rombongan ludruk berpindah-pindah. Iya, iya, Nah, betul, Pak. jadi tidak sempat acek gitu ya Iya, untuk iya, pendidikannya. Mas. Malah ludruknya yang Iya, acek. Jadi betul. bukan berarti tidak penting, tetap penting, Tetap tapi penting. karena pada masa itu memang Pak Didit mengikuti orang tuanya. Nah. Baik, kita sambung ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Edi. Nah, pertanyaan untuk Pak Edi, karena Pak Edi ini adalah seorang pimpinan ludruk karya budaya. Jadi begini Pak, membahas tentang eksistensi ludruk itu. Apa sih kiat-kiat dari Pak Edi ini dalam menjaga, merawat, dan melestarikan ludruk, sehingga ludruk karya budaya itu juga sampai detik ini tetap berkibar namanya? Matur nuwun, Mas Tony. Nggih, nggih. Jadi memang untuk menjaga, merawat dan melestarikan itu dikatakan sulit ya sulit, dikatakan tidak ya tidak. Mengapa? Karena sudah berjalan rutin di karya budaya. Jadi yang pertama untuk merawat, melestarikan itu kita harus menjaga pakem. Pakem ya Pak ya? Pakem. Pakemnya ludruk itu kidungan, Mas Tony. Oh, Jadi ngeremu ada ngidungnya, nggih. gayan ada ngidungnya, lawak juga ada ngidungnya, kecuali lakon. Lakon tidak ada ngitungnya. Kalau sebelumnya dulu Nggih. masih ada parian-parian dan ngitung. Wow, Tapi tetap ada gaya ya, bahasa dalam yang masuk ya. perjalanan sudah tidak ada ngitung. Itu Oh, untuk lakon. Ya, Lalu yang kedua Mas Tony, kita harus berani tampil total dan maksimal. Makanya agar penampilan kita total dan maksimal, anggota harus kita ajak latihan. Lalu peralatan-peralatan juga kita tambah agar lebih bagus lagi begitu. teknologinya lebih maju lagi Iya, gitu Pak ya. iya. Nah, kalau sudah penampilan maksimal itu penggemar akan senang karena penampilannya bagus. Nek penggemar senang mesti kepingin nanggap. Betul. Nek kepingin nanggap ludruknya laris, ada income masuk untuk ludruk baik untuk kepentingan anggota maupun untuk kepentingan organisasi. Organisasinya, iya, itu iya. pentingnya di situ. Lalu yang ketiga, memang kita sebagai manusia ludruk, utamanya generasi tua ini tidak boleh lelah mencari bibit-bibit ludruk, utamanya anak muda dan remaja. Generasi penerus itu. Ya? Generasi penerus. Jadi kita ajak latihan, kita kenalkan ludruk, kita ajak pentas ludruk. Kalau anak-anak muda sudah cinta dengan ludruk, sudah mau bermain ludruk, maka ludruk akan terus lestari dan jaya selamanya. Tetap jaya selamanya. Siap. Mantap. Terima kasih Pak Edi. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang eksistensi ludruk sampai zaman sekarang ini dari dua narasumber yang cukup hebat-hebat pada kali ini. Kemudian bisa kita simpulkan setelah berbincang-bincang dengan dua narasumber ini bahwa kesenian ludruk khas Jawa Timur ini memang sudah seharusnya untuk tetap kita jaga, kita rawat, dan juga kita lestarikan. Baik dari pihak pemain dan pelaku, pemerintah, dan masyarakat secara umum sebagai penikmat. Kenapa? Karena ludruk sebagai seni tradisi itu adalah warisan budaya Indonesia sebagai penguat identitas bangsa. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Fatoni sebagai host dan juga narasumber Pak Didit dan Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan salam budaya, salam Marsudya wong cilik bisa gumuyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.